Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga sehat walafiat. Allah selalu melindungi kita. Nah, sekarang kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang gerak. Kamu buka buku paket halaman 4-9. Itu di situ mempelajari tentang gerak. Nah, sekarang kamu lihat sambil perhatikan. Udah siap ya? Nah, kamu lihat gambar-gambarnya. Nah, nah itu gerak. Ada baling-baling. Nah, kamu amati lagi. Itu ada. Nah, gambar, lihat gambarnya. Mengapa itu bisa terjadi? Gitu. Nah, bisa terjadi. Kemudian apa pengertian gerak? Pengertian gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap benda lain. Misalnya kamu mau berangkat sekolah, dari sekolah sampai berangkat sekolah dari rumah sampai sekolah itu sudah bergerak. Terus kamu nari, kamu jalan, itu bergerak. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gerak mobil tiba-tiba. Nah, mobilnya berjalan, ada orang ya. Nah, kemudian, kamu amati gambarnya itu. Jika botol yang diletakkan tiba-tiba ada goyangan, misalkan itu kok bisa menggelinding. Misalkan di meja ditaruh botol, mejanya digerakkan, nanti botolnya akan jatuh dan menggelinding. Mengapa? Apa dipengaruhi gaya? Nah, bisa dipengaruhi apa di magnet, apa jin atau apa ya. Nah, ada gambar ilustrasi. Nah, sebabnya bisa terjadi ilustrasi. Bisa ada tanjakan yang sebenarnya. Nah, itu juga bisa bergerak. Tanjakan yang terlihat. Tanjakan yang terlihat naik sebenarnya turun ke bawah. Nah, itu namanya ilustrasi. Nah, itu tergantung kemiringan ya, kemiringan tempat. Jika miringnya 50 derajat dan jalan itu licin, dalam 10 detik mobil akan bergerak dengan kecepatan 29 km per jam. Di kelas 7 itu sudah dikasih tahu bagaimana caranya mengubah dari kilojam menjadi meter per detik. Nah, sekarang macam-macam gerak. Gerak berdasarkan keadaannya itu ada 2. Itu gerak sebenarnya, 2 gerak semu. Nah, gerak sebenarnya benda itu benar-benar kamu melakukan gerak, tapi kalau gerak semu, kamu diam, kamu melihat benda itu kok seakan-akan bergerak tapi tidak bergerak. Misalkan gerak semu, kamu melihat matahari itu bergerak dari timur ke barat, atau terbit dari timur, kalau terbenam di barat. Apakah itu gerak sebenarnya? Kan tidak. Yang bergerak adalah buminya, itu adalah gerak semu. Kemudian yang kedua, gerak berdasarkan lintasannya. Ada 3, gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar. Nah, gerak lurus lintasannya yang lurus. Kalau gerak parabola adalah kamu melempar bola, kemudian jatuh, itu gerak parabola. Gerak melingkar, kalau kamu naik kemudi putar, nah itu namanya gerak melingkar. Roda berputar, nah itu. Yang ketiga, gerak lurus, dibedakan menjadi 2. Gerak lurus beraturan atau GLB, yang kedua gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kamu perhatikan gambar. Kalau ini ada 2 anak ya, Umar dan Alif, dia bergerak. Nah, kamu bayangkan.
dia bergerak, dia berjalan maju ke depan. Nah, itu juga bergerak. Nah, apakah Arif bergerak terhadap pohon? Nah, kalau kamu misalkan kamu naik bis, kamu melihat pohon yang ada di tepi jalan raya, kamu melihat dari jendela, kok dilihat bisa pohon-pohon itu ikut bergerak, padahal kan yang gerak mobilnya. Apakah Umar bergerak terhadap pohon? Nanti kamu jawab. Apakah Arif bergerak terhadap Umar? Ya. Nah, sekarang ada kelajuan dan kecepatan. Tadi kamu suruh buka buku paket halaman 9-4 itu tentang gerak. Ya, sekarang kelajuan. Apa itu kelajuan? Yaitu jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak setiap satuan waktu. Kalau kecepatan, panjang lintasan yang bergerak, panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Rumus kelajuan, jarak dibagi waktu atau S per T. Ya. Tapi kalau sekarang jarak, kamu berangkat ke sekolah, misalnya dari rumah sampai ke sekolah, berapa jaraknya? Kamu naik sepeda, atau jalan kaki, maka jarak yang kamu tempuh berapa? Jarak rumusnya adalah V kali T. V kecepatan, T waktu. Kamu sampai sekolah membutuhkan berapa menit, atau berapa detik, tergantung jauh dekatnya. Kemudian kalau kamu bersepeda, berapa kecepatan kamu bersepeda, maka kamu bisa menghitung jarak kamu berangkat sekolah itu berapa meter atau kilometer. Lalu kamu lihat apakah bumi kita bergerak. Nah, tadi sudah dikatakan ada gerak semu tadi, ya. Kalau gerak semu, ya, yang benar adalah bumi mengelilingi matahari. Tapi kalau kita melihat seakan-akan mataharinya yang bergerak, apakah bumi kita bergerak? Apakah bumi kita bergerak? Nah, nanti bisa kamu catat di buku dan ditulis dari bumi, ya, 6.400 km. Kalau keliling bumi 40.200 km, maka kamu harus mengubah. Jadi bumi berrotasi selama 24 jam. Bumi berputar 1 hari 1 malam adalah 24 jam. Nah, itu kalau dijadikan detik, kamu kalikan, maka akan mendapatkan 86.400 detik. Itu di kelas 7. Jadi bumi berputar dengan kecepatan, tadi rumusnya jarak dibagi waktu, jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya itu terus dibagi 86.400 detik, maka akan mendapatkan berapa jarak bumi dengan matahari selama mengelilingi matahari. Mengapa kita tidak berpindah ketika kita meloncat? Dan bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 4,75 km per detik. Jadi matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 217 km per detik. Galaksi Bima Sakti itu bisa kamu lihat di pertengahan malam. Kalau langit cerah, kita bisa melihat galaksi Bima Sakti. Nah, apa beda jarak dan perpindahan? Jarak dengan perpindahan. Nah, ini berarti dia bergerak. Nah,
A dari B 200 meter. Ya. Kemudian dia bergerak lagi ke titik C dengan jarak 250. Ya. Nah, sekarang. Nah, jarak, ya. Jaraknya berapa? Jarak itu dari A ke B ditambah B ke C. AB, kemudian gerak lagi ke C, itu berarti 200 ditambah 250, berarti jaraknya 450. Nah, kemudian sedangkan perpindahan itu adalah dari A ke C. Nih, itu berapa? Dari A ke C 150, itu namanya perpindahan. Nah, kamu perhatikan dulu ya. Jarak itu dari A ke B 200 ditambah B ke C, karena dia dari B terus ke titik C, maka jaraknya 200 ditambah 250 jadi 450. Sedangkan dari A ke C itu ya, jaraknya 150 meter, maka 150 meter disebut perpindahan. Nah, sekarang kecepatan laju. Jika Budi bergerak dari titik A ke titik C dalam waktu 5 detik, nah, maka berapa lajunya? Ya, berapa lajunya? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan berapa lajunya. Kok ini mendapatkan 90 meter per sekon. Nah, kamu hitung ya, seperti contoh di atas tadi dengan rumus di atas tadi, tapi waktunya di sini 5. Nah, waktunya 5. Kemudian kecepatannya menjadi 30. Ya. Berarti berapa? Tadi rumusnya kecepatan ya, jarak dibagi waktu. Ya, kecepatannya. Tapi kalau jarak, kecepatan dikalikan waktu. Nah, nanti kamu masukkan rumus. Nah, ini T-nya 5 ya. S-nya kamu lihat dulu ya, S-nya dari A ke B 200, dari B ke C 250 ya. Terus dibagi waktunya 5, berarti dibagi 5, maka akan mendapatkan kelajuan 90 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya itu adalah 150 ya, dibagi 5, berarti mendapatkan 30. Nanti kamu tulis. Nah, sekarang kamu hitung ini seperti matematika. Ada anak yang namanya Putu berlari di sekeliling taman, di mana taman itu bentuknya persegi dengan sisi dari ya, bergerak ke kanan itu 100 meter, kemudian ya, ke B itu 10 meter ya, dari A ke kanan, kemudian sampai kanan terus ke titik B terus ke kiri, terus kembali lagi ke titik A. Itu jaraknya sama, 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Berarti jarak yang ditempuh berapa, perpindahannya berapa. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini kalau bentuknya lingkaran, pembalap sepeda mengayunkan sepedanya dari garis start menempuh lintasan lingkaran dan berhenti di tempat garis start kembali apabila suatu lintasan itu ditempuh selama 22 detik. Berapakah kecepatan pembalap tersebut dan berapakah kelajuannya? Nanti kamu hitung. Ini menggunakan ya rumus, kamu cari rumus lingkaran ya. Nah, lihat
Soal lagi bisa dicoba nanti. Mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah jauh jarak yang ditempuh dalam waktu 3 jam? Karena ini kecepatannya sudah kilometer per jam, satuannya jam, jadi nggak usah diubah, langsung saja rumus jarak. Rumus jarak tadi di depan sudah ada, yaitu kecepatan dikalikan waktu. Ya, kecepatan dikalikan waktu. Nah, akan mendapatkan nih, 60 km per jam, 1 jam, ini ada 60 km. Berapa jarak yang ditempuh? Nanti kamu masukkan rumus, ya, jauh yang ditempuh. Nah, tanda tanya ini kamu isi. Ya, berarti dibagi berapa, yaitu berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 3 jam. Nanti kamu coba. Nah, ini sudah ada berapa kecepatannya, ya berarti 3 kali 60, 180. Nah, sekarang soalnya ini nanti kamu coba di seperti soal di atas tadi. Mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa jauh jarak yang ditempuh dalam waktu 3 jam. Nah, tinggal masukkan di sini ya, nanti dah ketemu jawabannya. Nah, kemudian ada soal lagi. Kami berjalan dengan kecepatan 5 meter per detik. Berapa jauh ya, jarak yang ditempuh dalam waktu 4 detik. Nah, rumusnya sama dengan di atas tadi. Ya. Nah, ini 1 detik. Nah, ini. Dah, tinggal kamu jawab tanda tanya itu tadi, masukkan rumus seperti di atas. Nah, sekarang ini ada soal lagi. Bergerak dengan kecepatan 9 meter per sekon. Berapa jauh jarak yang ditempuh dalam waktu 1 sekon, ya? 1 sekon. Nah, ini bisa dicoba. Nah, ini. Nah, kalau kita masukkan dalam tabel, nah, waktunya 20 berpindah sejauh 30 km. Kalau waktunya 40 menit, maka berpindah 60 km. Nah, sebuah kereta menempuh jarak 20 km selama 20 menit. Berapa lama waktu yang ditempuh oleh kereta untuk menempuh jarak 100 km? Ini, nah, nanti kamu coba soalnya itu. Tahukah gambar ini? Amati, ada seorang penerjun payung pada umumnya terjun dari ketinggian 4 km dan dapat dicapai bisa mencapai kecepatan 300 km per jam. Nah, tetapi kamu harus tahu, lalu di angkasa terpengaruh dengan gaya gravitasi. Nah, ini kamu pahami. Nah, ini ada soalnya, ya. Kamu baca, 2 mobil bergerak saling mendekati pada jarak 300 meter. Kemudian mobil A bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan mobil B bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kapan mereka akan bertemu? Nah, ini kamu lihat kapan dia akan ketemu dua buah mobil tersebut. Ini nah, tahap berikutnya mobil A bergerak dengan kecepatan
Ini lihat soalnya 10 meter per sekon dan berada pada jarak 200 meter di belakang mobil B. Mobil B, nah ini mobil B 1 meter 20 meter, maka kecepatan A 20 meter per sekon. Kapan mobil A akan menyusul? Karena tadi ketemu, ini akan menyusul ya, soalnya menyusul mobil B. Mungkinkah dikejar? Nah, ini soalnya kamu baca. Dalam waktu 1 detik dia bisa menempuh jarak 20 meter, lupa ya, 20 meter. Kemudian dalam 1 detik 10 meter. Nah, kapan mobil A akan menyusul mobil B? Mobil A menyusul mobil B. Kalau sekarang GLB, gerak, apa tadi singkatannya, gerak lurus beraturan. Jika ada seekor kuda berlari dengan kecepatan 15 meter per sekon, berapa jarak yang ditempuh oleh kuda selama 4 detik? Nah, ini grafiknya GLB. Kamu perhatikan grafik GLB. Kamu ingat-ingat, kalau ke arah sumbu Y menunjukkan jarak, arah ke sumbu X menunjukkan waktu. Perhatikan jarak dan waktu, ini grafik GLB. Nah, ini soalnya nanti bisa kamu buat grafik sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Buatlah grafik ya, jarak terhadap waktu mobil ini. Nah, 10 1 menit. Kalau 22 ini detik ya, bukan menit. 10 meter 1 menit. Kalau 20 meter detik. Oh, ini satuannya detik. Meter sama detik. Kalau kilo sama jam. 10 meter sama dengan 1 detik. Kalau 20 meter 2 detik. 30 meter 3 detik. Kamu teruskan grafiknya ya, ini terus. Nah, tadi grafik yang pertama itu nanti sambil kamati. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Buatlah grafik jarak terhadap waktu mobil tersebut. Ini berarti kalau mobilnya 3, nanti grafiknya ada. Kesimpulan, semakin cepat semakin besar kemiringannya. Nah, itu ada soalannya ya. Itu ada uang, menangkap uang yang jatuh. Nah, waktu jatuh 0,17 detik dan waktu reaksi rata-ratanya 0,2 detik. Percepatan adalah, sekarang bentuk percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, itu adalah percepatan. Bisa kamu buat buku ini, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dipercepat menjadi 2 detik sehingga memiliki kecepatan 4 meter per detik. Berapa percepatan? Percepatan adalah V per T. Pertambahan kecepatan selama 2 detik adalah 4 meter per sekon. Pertambahan kecepatan 1 detik 2 meter per sekon atau per detik. Sekon itu sama dengan detik, maka percepatannya adalah 2 meter per detik kuadrat. Karena apa? Rumus percepatan adalah V per T. V nya 4 ya, kemudian
Nah, sekarang ubahlah. Nah, ini ada soal, bisa kamu mengubah. Kamu baca soalnya. Nah, ini kecepatan 5 meter per sekon, kemudian dipercepat selama 3 detik sehingga memiliki kecepatan 20 meter per detik atau per sekon. Berapa percepatannya? Nah, ini kamu tinggal masukkan rumus. Kamu cari rumus kecepatan tadi apa? Ya, kecepatan selama detik, rumusnya apa? Ini soal berikutnya. Nah, tanda tanya kamu isi ya. 3 meter per sekon itu adalah percepatan. Sedangkan 1 detik per 1 detik ini ada 5 detik, maka 3 kali 5 atau 5 kali 3 sama dengan 15 meter per sekon. Nanti kamu cobakan, maka pertambahannya adalah 15. Tinggal kamu, ya ini ubah ya, ubah soalnya itu. Ini 2 meter per sekon, detik 2 meter per sekon. Lah ini kamu kasih simbol, oh kalau detik waktu itu waktu, T simbolnya T, satuannya detik. Kalau meter per sekon kuadrat itu adalah percepatan. Nah ini kamu kasih, masukkan rumus, dikasih rumusnya, terus kamu hitung kembali. Nah, ini soal yang berikutnya bisa coba. Ini kamu baca dan pahami soal-soal ini. Nah, asik ya, mengungkap rahasia. Nah, lihat astronot melayang-layang dalam stasiun ruang angkasa. Apakah astronot ini tidak merasakan gaya gravitasi? Kamu baca keterangannya. Kemudian yang berikutnya ini, saya beri contoh-contoh soal yang banyak supaya kamu bisa memahami dan dicari. Ini sudah jarak yang ditempuh mobil ya, ini berapa? Ini berarti menggunakan jarak yang ditempuh. Kamu lihat soalnya, rata-rata nih, jarak yang ditempuh rata-rata. Ini ada soal berikutnya, kecepatan benda berubah. Coba perhatikan grafik ya. Tadi ada gerak parabola, ya, ada gerak lurus. Nah, jarak per waktu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Bagaimana dengan grafik kecepatan terhadap waktu? Nah tadi, nah sekarang apa yang terjadi dengan bola? Ini kamu pernah naik sepeda, kamu baca nih. Tanggung jarak, jaraknya berapa? Ini ada jejak sepeda. Nanti kamu baca. Sudah, sekian dulu. Bisa kamu pahami soal-soal kamu kerjakan ya. Kamu kerjakan sambil berdoa ya, sambil berdoa. Kita bertemu di bab sub pokok bagian yang lain, yaitu tentang gaya. Sekian dulu, selamat belajar ya, ikuti
semua peraturan dari Bapak Ibu guru dan sekolah. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.